Halo, apa kabar keluarga GKI Taman Cibunut Bandung yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Oma, opa, om, tante, saudara-saudari, pemuda, remaja, anak-anak, apa kabar semua hari ini? Saya berharap kita semua selalu sehat dan semangat dan tidak pernah kehilangan akal untuk menikmati hidup bahagia bersama Tuhan setiap harinya. Mari kita bersama bersekutu dalam persekutuan doa malam GKI Taman Cibunut Bandung hari Kamis 17 Desember 2020 bersama saya Pendeta Samuel Adi Perdana. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 17. Mari sebelumnya kita siapkan untuk memuliakan Tuhan. Dari NKB nomor 132. Bersukacitalah yang kalis hatinya. Puji Tuhan, kita bisa menyanyikan bersama lagu tadi. Mudah-mudahan lagu tadi memberi semangat untuk kita selalu bersukacita. Mari saudara, kita bersatu di dalam doa untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, berilah kami kekuatan untuk merasakan persekutuan dengan-Mu dan saudara-saudara kami dalam persekutuan doa malam ini. Biarlah pujian firman Tuhan yang kami renungkan saat ini, serta doa-doa kami nanti, memberi kekuatan untuk menantikan kedatangan Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita
baca dan renungkan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersukacitalah selalu. Saudara-saudara, minggu ketiga dalam Advent secara tradisional memang dikenal sebagai Minggu Bersukacita. Termasuk mazmur yang dinyanyikan dalam Minggu Advent ketiga juga menggemakan bersukacitalah. Kita bisa lihat dalam Mazmur 126 ayat yang ketiga. Bacaan hari ini dari surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika juga dimulai dengan himbauan untuk bersukacitalah. Dalam bacaan ini, bacaan yang merupakan penutup dari surat pertamanya kepada gereja di Tesalonika yang isinya berupa penghiburan dan penguatan dengan pujian atas kesulitan hidup karena di bawah tekanan. Tekanan hidup orang beriman di Tesalonika pada waktu itu datang dari pemerintahan Romawi dan juga orang-orang sebangsanya, yaitu bangsa Yahudi, orang Yahudi yang pro dengan pemerintahan Romawi. Juga atas beberapa peristiwa kematian orang-orang yang mereka cintai. Kita dapat lihat dalam 1 Tesalonika 2 ayat 14, di mana orang-orang sesama Yahudi melukai atau membuat orang Yahudi yang lain menderita. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Yesus Kristus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu, segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Pesan singkat Rasul Paulus, bersukacitalah selalu, tidak berbicara kepada individu tertentu, namun dia berbicara kepada seluruh komunitas di Tesalonika. Mereka semua diajak bersukacita. Bersukacita tidak hanya pada waktu tertentu saja. Bersukacita tidak hanya pada saat keadaan baik saja, tetapi selalulah bersukacita. Jadi di setiap keadaan, sekalipun dalam keadaan penderitaan, bersukacitalah. Dan untuk mewujudkan sukacita, maka mereka juga diajak Rasul Paulus untuk selalu berdoa. Mereka juga harus selalu mengucap syukur dalam segala keadaan juga. Bersukacitalah, berdoalah selalu, bersyukurlah selalu. Ini adalah satu paket yang seharusnya dilakukan oleh seorang Kristen dalam menjalani kehidupan dalam segala situasi. 3B. Bersukacitalah selalu, berdoalah selalu, dan bersyukurlah selalu. Ya, 3B ini bisa kita ingat semacam protokol kesehatan iman Kristen. Kalau protokol dalam rangka mengurangi pemaparan COVID-19 kan 3M. Memakai masker selalu, mencuci tangan selalu, menjaga jarak selalu. Nah, ini untuk kesehatan iman, Rasul Paulus memberi protokol kesehatan iman. Bersukacitalah selalu, berdoalah selalu, dan bersyukurlah selalu. Paket 3B itu adalah identitas pengikut Kristus, KTP-nya orang Kristen. Dengan pertolongan Roh Kudus, 3B itu akan mendorong seorang Kristen untuk terus menjalankan kesaksian dan keselamatan dari Yesus Kristus, dan juga cara yang tepat
untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali. Ini benar-benar saat untuk bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Paulus menegaskan, itu semua karunia utama yang terbesar yang diberikan Yesus untuk orang Kristen menjalani kehidupannya sehari-hari. Kini ia akan kembali. Ia akan kita sambut semua dalam keadaan yang tidak bercacat celah. Oleh sebab itu, hiduplah 3B tadi. Bersukacitalah selalu, berdoalah selalu, dan bersyukurlah selalu. Advent ini saudara-saudara mengajak kita untuk memfokuskan kembali hidup kita sebetulnya kepada karunia yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Fokus kita bukan hanya menantikan akhir bulan untuk menerima penghasilan, tetapi bagaimana mengelolanya, tidak untuk hidup kita sendiri. Fokus kita bukan untuk menantikan vaksin COVID-19, tetapi bagaimana kita juga bisa menjalani hidup di tengah pandemi COVID-19 ini, memaknai hidup dengan saling berbagi dalam keadaan seperti ini dengan sesama kita, orang-orang di sekeliling kita. Fokus kita juga bukan berpikir dengan begitu keras mencari cara untuk keluar kota dan merayakan Natal dan Tahun Baru di luar kota. Tetapi fokus kita diajak untuk diamlah di rumah bersama keluarga. Maknailah Natal dan Tahun Baru yang akan kita masuki dan tahun lama yang akan kita tinggalkan ini bersama keluarga secara hangat dan sederhana. Pokoknya yang perlu kita ingat, tidak ada yang bisa mengurangi kesukacitaan hidup ini, karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Dalam keadaan apapun, bersukacitalah selalu, berdoalah selalu, bersyukurlah selalu bersama, menantikan kedatangan Tuhan. Mari saudara, kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, dalam kemuliaan-Mu, kami puji nama-Mu, ya Tuhan. Tolonglah kami semua menjalani kehidupan kami dengan semangat, dan buatlah kami memiliki hati yang mampu bersukacita selalu, bersyukur selalu, berdoa selalu dalam menjalani kehidupan ini apapun keadaannya, bersama saudara-saudara kami, keluarga, orang-orang dalam komunitas gereja dan di tengah masyarakat, siapapun juga dalam kelompok-kelompok yang dimana kami ada di sana. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk situasi saat ini banyak orang yang kesulitan ekonomi. Kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini kehilangan pekerjaan. Berharap juga Tuhan menyertai mereka yang saat ini dalam kesulitan belajar dan mengerjakan tugas-tugas mereka, termasuk juga mereka yang dalam situasi sakit, yang sedang menjalani operasi dan pemulihan pasca operasi. Bersama saudara-saudara kami yang dalam situasi sulit, berpikir juga akan hari esok, kiranya Tuhan juga bersama mereka. Bersamalah saudara-saudara kami ya Tuhan, yang dalam situasi duka cita, hiburkan mereka. Bersama juga saudara-saudara kami yang dalam penderitaan dan tertindas, bersama saudara kami yang hidupnya juga baik-baik dan berkecukupan, tidak kekurangan materi, sehat-sehat, biarlah mereka juga dijauhkan dari sakit penyakit. Bersamalah kami juga ya Tuhan, khususnya bersama bangsa ini, Indonesia, yang saat ini berjuang mengatasi segala persoalan dalam kesehariannya. Pimpinlah pemimpin-pemimpin
yang telah Tuhan percaya. Tuhan yang Maha Kasih, berilah kami semua hikmat untuk membangun solidaritas bersama sesama kami dalam mengatasi kesulitan karena COVID-19 ini khususnya. Berkatilah tenaga kesehatan yang selalu merelakan dirinya untuk merawat saudara-saudara kami yang terkena COVID-19. Kami berdoa juga bagi gereja, orang-orang muda, dan werda yang kuat dan yang lemah di dalam gereja untuk tak henti berkarya, menyaksikan kasih dan lawatan Tuhan dalam kehidupan ini. Inilah doa-doa kami ya Tuhan. Kami berserah kepadamu dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam saudara, ingat 3B. Bersukacitalah selalu, berdoalah selalu, bersyukurlah selalu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.